Pengertian sosialisasi. Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya. Yang berikutnya, fungsi sosialisasi. Sosialisasi memiliki fungsi umum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Masyarakat memiliki sebuah sistem sosial yang dapat menentukan anggota masyarakat tergolong anggota masyarakat yang baik atau buruk. Anggota masyarakat yang baik adalah anggota masyarakat yang mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Sementara anggota masyarakat yang buruk adalah anggota masyarakat yang tidak atau belum mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Sudut pandang yang kedua, sudut pandang masyarakat atau sosial. Kepentingan masyarakat mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dan dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Apabila fungsi sosialisasi dalam sebuah masyarakat sudah berjalan secara signifikan, tujuan sosialisasi dapat terwujud. Berikut adalah tujuan sosialisasi yang perlu diketahui. Yang pertama, setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Yang kedua, setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Individu tersebut berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat yang terikat kuat dengan budaya, anggota masyarakat harus bisa mengaplikasinya sebagai perilaku dan kebiasaan. Yang ketiga, setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. Yang kelima, kebutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sesama anggota. Syarat terjadinya sosialisasi. Sosialisasi dalam masyarakat pada akhirnya membuat masyarakat menjadi mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mewariskan suatu kepada generasi selanjutnya. Ada beberapa faktor yang dapat membuat sosialisasi terjadi, yaitu yang pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi
yang diberikan kepada masyarakat, berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan. Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Yang berikutnya adalah agen sosialisasi. Proses sosialisasi memiliki media perantara dan perantara itu biasanya disebut sebagai agen sosialisasi. Berikut ini adalah 4 agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu adalah keluarga. Interaksi dalam keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan lain-lain merupakan tempat yang tepat untuk individu dalam mengenal dunia sekitarnya. Contohnya, sosialisasi di keluarga bisa dilihat ketika makan malam bersama, ketika menonton TV bersama, hingga ketika diskusi keluarga. Orang tua cenderung menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anaknya, seperti nasihat atau arahan tentang cara berperilaku di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui jalinan pertemanan. Interaksi anak-anak bersama teman sebayanya dapat menjadikan proses sosialisasi, yang mana interaksi tersebut dapat membuat anak sekaligus teman-temannya dapat mempelajari nilai dan norma yang baru. Contohnya sosialisasi. Agen sosialisasi yang ketiga adalah sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, ia akan dihadapkan pada tempat sosialisasi yang lebih besar, yaitu lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang memberikan pengaruh paling besar dalam bersosialisasi bagi semua orang. Sekolah memiliki tempat dan lingkungan yang sangat mendukung bagi semua orang untuk belajar dan melatih keterampilan serta kemandiriannya. Selain itu, interaksi di sekolah yang sangat kuat membuat sosialisasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi hidup individu di masa yang akan datang. Contohnya, sosialisasi yang terjadi di sekolah, yaitu saat seorang guru berinteraksi dengan para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, sosialisasi juga sering terjadi ketika para siswa bertanya pada guru atau mengungkapkan pendapat tentang pelajaran di sekolah. Yang terakhir, media massa. Media massa juga dapat menjadi tempat terjadinya proses sosialisasi. Media massa dapat memberikan informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif ataupun negatif. Di era digital sekarang, media massa menjelma menjadi media sosial yang tersaji di dalam gaval setiap orang. Tidak dapat dipungkiri, media sosial atau medsos ini akan menjadi agen sosialisasi paling berpengaruh di masa yang akan datang. Banyaknya informasi yang tercipta, baik itu dari media massa maupun dari media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, terbukti sangat dinikmati oleh para generasi muda dan beberapa generasi tua yang masih melek teknologi. Namun, melimpahnya berita bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Oleh karena itu, sangat perlu kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi sosial media yang sekarang sedang digandrungi masyarakat. Kemudian, tahapan sosialisasi. Yang pertama, preparatory stage atau tahapan persiapan. Tahapan sosialisasi yaitu persiapan atau preparatory. Pada tahap ini, seorang individu akan mulai belajar untuk mengenali lingkungan tempat ia tinggal. Agen sosialisasi yang terlibat besar adalah keluarga. Yang kedua, play stage. Pada tahap ini, seorang anak sudah mulai belajar memahami peran dan status dirinya. Seorang anak juga mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain di sekitarnya. Tahapan sosialisasi yang berikut adalah game stage. Pada tahap ini, di mana seorang anak yang sudah siap untuk bertindak. Pada tahap ini juga, kemampuan berinteraksi seorang anak meningkat, bahkan mahir dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, generalized order. Pada tahap ini, seorang individu bisa dikategorikan telah masuk usia dewasa
dan intensitas interaksi yang meningkat membuat individu semakin sadar akan peran, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, dan sikap tenggang rasa dan juga sikap toleransi yang dimiliki. Gejolak di dalam jiwa, woyo. A few moments later.